Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tahiyatan bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati segenap para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita lemas, dalam keadaan tidak sehat hati, tidak sehat pikiran dan tidak sehat badan, tetap hadir ke tempat ini. Hati tidak sehat karena ya tidak sehat. Kalau ada yang pulang itu rindu, ingin pulang juga. Kecuali yang orang sini. Orang sini. Siapa? Oh, ada orang sini. Enggak ada ya, orang kampung semua ini. Nah, itu kan orang Kerawang, orang apa? Cikampek. Nah, ya. Jadi sebenarnya masih ada yang ketika ada pulang kampung itu, walaupun yang lama di sini tambah lama itu sebenarnya tambah terharu. Ya Allah, kapan kita bisa pulang kampung? Nah, itu hati kita tidak nyaman sebenarnya. Tapi walaupun tidak nyaman hadir di majelis ini, walaupun banyak dari jemaah kita yang pulang kampung, tapi kita tetap menyisihkan waktu kita untuk hadir ke majelis taklim ketimbang tidur di rumah. Kita sibukkan dengan nilai-nilai yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang kita kerjakan, amal-amal yang kita kerjakan ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana ya? Inna ja'alna ya. Fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ilal adqani fahum muqmaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, sungguh telah pasti, al qawlu, perkataan itu, ketentuan Allah, ala aksarihim, terhadap kebanyakan mereka, terhadap kebanyakan kaum, fahum, maka adapun kaum, la yu'minun, yaitu tidak beriman. Allah telah tentukan, Allah telah pastikan kepada mereka. Akan tetapi walaupun Allah pastikan kepada mereka, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ancaman kepada mereka, sebagaimana mereka ini tidak pernah diberikan ancaman oleh rasul-rasul sebelumnya. Karena rasul sebelumnya, karena kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi. Zaman disebut dengan zaman fatrah, zaman fatrah, tidak adanya nabi yang diutus pada saat itu. Dikatakan di dalam syarah tafsir Yasinnya, karena bangsa Arab mulai dari Nabi Ismail alaihissalam, setelah Nabi Ismail wafat sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyampaikan risalah nubuwah. Zaman itu disebut zaman fatrah. Nah, setelah Nabi Muhammad hadir, litundira qauman ma undira aba'uhum
anhum fahum wafilun. Karena tidak ada di zaman sebelum Nabi itu yang mengingatkan mereka, yang mengancam mereka, hingga mereka itu lalai, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk memberikan ancaman untuk kembali ke agama Allah yang nyata. Tapi setelah diberikan ancaman, ketentuan syariat telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Fahum, maka adapun mereka, adapun kaum yang telah diberikan ancaman itu, la yu'minun, tidak beriman. Ayo kita baca syarahnya. Ayakni bukan ani ya, apalagi ani. Yakni yaitu wajabat kalimatul adabi. Wajabat, wajib, mesti. Wajabat, mesti. Wajabat, mesti. Wajabat, mesti. Kalimatul azabi, kalimat siksaan. Kalimatul azabi, kalimat siksaan. Kalimatul azabi, kalimat siksaan. Ala aksarihim, atas kebanyakan kaum. Atas kebanyakan kaum. Wajabat, mesti, wajib, tetap. Apa kalimatul adabi, apa kalimat azab itu? Ala aksarihim, atas kebanyakan itu kaum. Jadi Bu, walaupun ada di dalam ada pengingat-pengingat itu yang disampaikan kepada kaum-kaum itu, tetap adab itu mesti akan terjadi kepada kebanyakan mereka. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala. Alima, mengetahui siapa Allah. Alima, mengetahui siapa Allah. Alima, mengetahui siapa Allah. Bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah. Yang dimaksud bi'ilmihi ini ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Bi'ilmihi, dengan pengetahuan Allah atau dengan ilmunya Allah. Al-azali, yang azali. Azali itu zaman sebelum kita, sebelum di dunia ini diciptakan, zaman azali. Jadi Allah itu tahu Bu, dengan pengetahuannya Allah itu mulai dari zaman azali tentang siksa yang akan terjadi kepada mereka, tentang mereka yang tidak akan pernah beriman kepada kita, itu sebenarnya Allah sudah tahu.
Apa yang diketahui oleh Allah? Anna aksara Quraisyin, bahwa aksara Quraisyin, kebanyakan kaum Quraisy, bahwa aksara Quraisyin, kebanyakan kaum Quraisy, la yu'minuna billahi, la yu'minuna, yaitu tidak beriman, la yu'minuna, tidak beriman, siapa Quraisy, kebanyakan Quraisy, la yu'minuna, tidak beriman, siapa kebanyakan Quraisy. Jadi jangan ditulis kalau di depan ada kebanyakan Quraisy, tinggal dicentang-centang ini, jadi tahu kembalinya domirnya itu ke depan, biar enggak siapa Quraisy ditulis semua, enggak muat kitabnya nanti. La yu'minuna billahi, tidak beriman, siapa kebanyakan Quraisy atau aksar Quraisyin, billahi, terhadap Allah, wa risalati Muhammadin, dan keutusan Muhammad, billahi, pada Allah, wa risalati Muhammadin, dan keutusan Nabi Muhammad, alaihi, semoga selalu tercurah limpahkan kepadanya, assalamu, adapun keselamatan, AS alaihissalam. Ka'abi Jahlin, seperti Abi Jahal, Ka'abi Jahlin, seperti Abi Jahal. Pernah dengar Abu Jahal? Wa Utbah, dan Utbah, ini nama-nama para pemuka Quraisy yang tidak masuk ke dalam Islam. Wa Utbah, dan Utbah, wa Syaibah, dan Syaibah, nama orang. Wa Syaibah, dan Syaibah, wal Mughirah, dan Al Mughirah, wa amsalihim, dan sebagainya, DLL gitu kalau bahasa Indonesia. Ini kalau diartikan bahasa kitabnya, seumpama Abu Jahal, seumpama Utbah, Syaibah, Mughirah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu tahu, Abu Jahal itu kalau nggak akan beriman kepada Allah itu tahu. Utbah, Allah tahu kalau mereka itu tidak akan beriman kepada Allah, tahu. Abu Jahal itu siapa? Nama aslinya Abu Jahal siapa? Abu Jahal.
Ya Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jahal. Beda orang. Kalau antara Abu Lahab, kalau Abu Lahab itu paman Rasulullah. Nama Abu Lahab itu Abdul Uzzah. Itu nama beliau. Beliau. Abu Lahab kita bilang beliau. Tabat yada Abi Lahab wa tabat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal habib wa imra'atuhu hamma datal khata fi jidha. Kita orang yang sudah jelas-jelas masuk neraka, saking sopannya kita sampai bilang beliau kepada mereka. Itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu anak muda pada waktu itu, tapi pinternya luar biasa. Umar bin Hisam itu pinternya luar biasa walaupun masih muda, sehingga Umar bin Hisam itu sering berkumpul dengan pemuka-pemuka walaupun umurnya yang lebih tua. Karena pemikirannya, keadilannya luar biasa, sangat membantu orang-orang Quraisy, pemahaman tentang keadaan sosial dan sebagainya. Abu Jahal ini luar biasa. Tapi kemudian kenapa disebut dengan Abu Jahal? Ternyata dia walaupun pandai, walaupun hebat, ternyata kehebatannya tidak menyebabkan dia masuk Islam. Makanya dia disebut dengan Abu Jahal, bapaknya orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia itu pintar. Mulai muda sudah diakui oleh orang-orang Quraisy. Sampai orang-orang lain itu tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah itu. Dia boleh waktu muda karena hebatnya dia. Tapi walaupun hebat, dia tetap disebut dengan Abu Jahal karena dia pintar, tapi kepintarannya tidak bisa menyelamatkan dia, tidak bisa masuk kepada Islam. Shiratal mustaqim, agama yang lurus, jalan yang lurus. Kita akan belajar bahwa makna daripada shiratal mustaqim adalah agama Allah, agama Islam. Terus kalau memang Allah tahu kalau mereka akan masuk neraka, mereka akan menentang Islam, mereka tetap ada dalam keadaan kufur kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kan sudah tahu mereka. Tapi kenapa di dalam Al-Quran masih disuruh ingatkan? Ya, mereka itu kan sudah diketahui oleh Allah bahwa walaupun diingatkan, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Udah tahu tidak akan beriman, udah tahu dinasihatin tetap juga enggak akan ikut. Tapi kenapa dalam Al-Quran masih disebut-sebut terus, ingatkan Muhammad, ingatkan Muhammad. Ya itu ya, ancam mereka Muhammad. Padahal walaupun diancam, Allah juga sudah tahu bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam Islam. Kenapa? Fal hitabu, maka adapun hitab, hitab itu, tahu hitab? Sasaran kataan itu, sasaran hitabnya itu. Sumpamanya saya membicarakan tentang bulpen, hitabnya bulpen ini. Objeknya pembicaraan. Fal hitabu fi haqqi haula'il asqiya'i, fal hitabu, maka adapun hitab fi haqqi haula'il asqiya'i,
di dalam hak orang-orang yang celaka ini, fi haqqi haula'il asqiya'i, di dalam hak atau kenyataan orang-orang yang celaka ini, di dalam hak atau kenyataan orang-orang yang celaka ini, litakidil hujjati, ialah untuk memperkuat hujjah, litakidil hujjati, ialah untuk memperkuat hujjah. La li talabil imani, bukan untuk menuntut iman. La li talabil imani, bukan untuk menuntut iman. La li talabil imani, bukan untuk menuntut iman. Lianna Allah Ta'ala, lianna Allah, karena bahwasanya Allah Ta'ala, lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala, alima, mengetahui siapa Allah, alima, mengetahui siapa Allah, annahum, bahwasanya aksaru Quraisyin, bahwa kebanyakan orang Quraisy, annahum, bahwa kebanyakan orang Quraisy, laisu, bukan siapa ahlu Quraisy, siapa aksar Quraisy, laisu, bukan, wawunya itu jamaknya itu aksar Quraisy, kebanyakan orang-orang Quraisy, min ahli tauhid, dari sebagian ahli tauhid, min ahli tauhid, dari sebagian ahli tauhid, wal imani, dan ahli iman. Lianna Allah Ta'ala, saya ulang, lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, atau lianna Allah Ta'ala, bahwasanya, karena bahwasanya Allah Ta'ala, alima, mengetahui siapa Allah, annahum, bahwasanya atau sesungguhnya siapa mereka, aksaru Quraisyin, kebanyakan Quraisyin yang tidak beriman tadi, laisu, bukan atau tidak ada siapa Quraisyin, langsung bukan, min ahli tauhid, dari sebagian ahli tauhid, wal imani, dan ahli iman. Jadi begini hitab, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka, walaupun sudah tahu sebenarnya mereka tidak akan pernah beriman, walaupun mereka diingatkan dengan baik-baik, diingatkan dengan keras, juga mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena firman-Nya Allah itu ingin dijadikan hujjah, menjadikan penguat akan beriman. Walaupun engkau sampaikan kenyataan apapun kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ternyata betul, Bu. Setelah diajak, Nabi Muhammad mengajak kepada kaum Quraisy, kepada si A, si B, kepada Umar bin Hisham, kepada Utbah, kepada Syaibah, kepada Mughirah. Mereka ajak satu persatu, tetapi mereka tidak beriman. Umar bin Hisham dia tidak bisa beriman, sampai Nabi kita Muhammad mau dibunuh. Artinya
firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nyata, menjadi bahwa mereka walaupun mereka diingatkan, diancam seperti apapun, mereka tidak akan beriman. Artinya perkataan Allah itu benar. Wah, itu tidak akan beriman. Kan seperti itu, walaupun diberikan peringatan. Jadi Allah memberikan kabar di dalam Al-Quran itu bukan untuk mereka untuk beriman kepada Islam, tidak. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang seperti itu, bagaimana mereka akan celaka? Bukan untuk mereka beriman, agar beriman, tidak. Artinya kita itu dijadikan alasan dan hujjah bahwa sebenarnya firman Allah itu betul. Orang munafik kan baik ada yang seperti ini. Karena Allah sudah tutup matanya, sudah tutup telinganya, kebenaran itu tidak akan pernah datang. Ternyata banyak kebenaran depan mata mereka, mereka tidak bisa lihat. Walaupun benar, kebenaran itu ada di depan dia tidak menerima, tidak bisa menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tutup mereka matanya. Jadi firman Allah itu luar biasa, dan kita bisa menyaksikan kebenaran-kebenaran itu, bisa jadikan hujjah, alasan kita masuk Islam, alasan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau bagi orang yang beriman, mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, ketika Al-Quran innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu, idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya takut. Wah, ini dilarang sama Allah, langsung takut hatinya. Itu tanda-tanda kalau dirinya beriman. Ya kalau nggak takut, ya imannya hanya lewat lisan saja, imannya itu tidak nyampe ke qalbunya, tidak nyampe ke dalam hatinya. Kalau masih takut, jangan lakukan itu haram, jangan lakukan itu maksiat kepada Allah. Takut tapi dikerjakan, takut tapi itu tidak. Ketika didatangkan ayat-ayat Allah, banyak ayat Allah itu, ada ayat berupa huruf alif, ba, ta. Al-Quran yang kita kaji ini kan ayat Allah. Ada berupa nyamuk, ada berupa lalat. Ketika didatangkan, ini Allah yang buat ini. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Ada dalam Al-Quran itu, pernah dengar? Inna Allah la yastahi, dalam surah Baqarah itu, Allah itu tidak malu. Ayat riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha, untuk menciptakan memberikan umpama, menciptakan ayat riba masalam ma, seumpama suatu perkara, masalah ma ba'udah fama fawqaha, hewan sampai ke yang hewan yang paling kecil sedikit, seperti nyamuk. Allah tidak malu menciptakan nyamuk itu, dan mana yang lebih kecil daripada nyamuk. Kalau kita kaji itu, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Fa'amal ladzina amanu, apabila orang yang mendengar, yang melihat itu orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka sesungguhnya itu datang dari Allah, datang dari Allah. Nyamuk itu yang buat Allah. Betapa banyak manfaat nyamuk. Manfaat nyamuk
Manfaat nyamuk banyak apa bahaya gimana? Wa amal ladina kafaru, dan apabila yang melihat itu orang yang kufur kepada Allah, fayaquluna madza aradallahu bihada masala. Mereka akan berkata begini Bu, kalau yang melihat nyamuk itu orang yang kufur, ini Allah ini mau ngapain lagi sih? Fayaquluna madza aradallahu bihada masalah, Allah ngapain dengan masalah ini lagi, kok buat nyamuk terus? Ini tahu enggak ini DBD kan? Kenapa sih harus begini terus Allah? Semua warga kita kena DBD. Itu amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Tapi ketika mereka orang yang beriman kepada Allah, amal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini datang dari Allah. Mungkin kita ditegur karena kita kurang bersih-bersih depan rumah. Betapa banyak manfaatnya nyamuk ketika digigit, setelah digigit masuk rumah sakit. Ada yang kerja di tempat obat, ada yang kerja di rumah sakit. Yang sakit satu orang, yang manfaatnya banyak ya. Yang penting jangan kita. Ya kan? Contoh, ada yang kena DBD, alhamdulillah. Yang sakit tuh. Tapi dibawa ke rumah sakit tidak Bu? Yang rawat berapa orang? Banyak kan? Kalau di sana diapain Bu? Diinfus. Yang buat infusnya satu orang atau banyak orang? Ada pabrik infus Bu. Selain itu, jangankan infusnya, plastiknya saja itu ada yang buat pabriknya Bu. Sampai selangnya yang jarumnya yang, artinya satu orang yang sakit, banyak orang bermanfaat. Mengerjakan orang banyak. Artinya banyak yang mereka dapatkan dari, artinya satu orang yang sakit Allah menghidupkan banyak orang. Pengen bermanfaat nggak? Kebaikan. Lah, ini kebaikan tidak bisa buat mereka makan, bisa buat mereka minum. Jadi artinya ketika panjenengan sakit, naudzubillah, dan panjenengan teringat terhadap keimanan jenengan bahwa ini adalah proses begitu manfaatnya, jenengan tinggal, ya Allah, alhamdulillah saya sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Yang BPJS ya, yang BPJS, yang ngeklaim BPJS-nya, yang ngeklaimnya dapat, yang ngurusnya dapat, ya. Tapi kalau ustaznya yang sakit, kasihan banyak jemaah yang nggak ngaji nanti. Kalau jemaahnya sakit juga Bapak Ustaz nggak ada yang ngajar. Iya, tapi kan nggak sakit semua kan satu-satu. Jadi doain gitu deh. Doain sehat semua. Enggak, sehat walafiat. Ini kok pengen sakit ini? Enggak, jangan pengen sakit. Artinya ketika kita sakit, ingat kepada itu, kita tidak akan merasa sedih Bu. Mental kita, mental baja, mental kita menjadi mental kuat yang selalu ditemani oleh Allah Subhanahu. Enggak ada yang enggak sakit itu Bu. Sehebat apapun, sekuat apapun, minimal ada yang sakit hati. Kuat badannya, hatinya lemah. Kuat hatinya, pikirannya lemah. Jadi begini, ketika dalam keadaan kita kurang fit atau sakit, baik hati ataupun badan, ingatlah bahwa sebenarnya di balik itu ada yang banyak manfaat. Bahwa kita juga memberikan manfaat. Ya sakit juga nggak bisa nolak ya. Kalau sudah sakit nggak bisa nolak. Sudah sakit, sudah sedih, nyalahin orang lain. Ya, wah dia sih buang sampah sembarangan di depan rumah saya lagi. Lihat sebelah banyak tinggal panggil mana ya mau Umi, ada Mbak Angel. Banyak perawat, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, hah? Banyak ya? Banyak 3 orang. Siapa aja? Boh,
Umi bisa kambing. Jadi udah dibawa ke rumah sakit. Panggil tiga-tiganya. Nah, panggil udah nggak usah rumah sakit, sudah lengkap, perawatnya lengkap ya. Janganlah, insya Allah Allah berikan kesehatan selalu. Kalau semua penyakit kita memang sakit disebabkan itu, ingatlah itu. Wah, ternyata saya satu orang bisa memberikan manfaat. Coba hidup saya nggak sakit, jarang bisa memberikan manfaatnya sebanyak itu. Ya kalau lagi sakit, kalau lagi biar tenang Bu hidup itu, biar tenang. Kalau kita mikirin sakitnya Bu, kita tambah drop. Ya Allah, saya memberikan manfaat sekarang mungkin. Jadi kalau beriman kepada Allah lagi sepi dan lagi sunyi dan lagi banyak orang atau lagi sunyi, kita kan harus beriman. Ya Allah, kalau saya beriman kepada Engkau lagi sunyi, Engkau perintahkan saya lagi sunyi, aku beriman. Lagi banyak orang, saya beriman. Saya juga ingin bermanfaat, lagi hidup bermanfaat, dan lagi sakit pun juga bermanfaat. Jadi kalau jenengan sakit itu niatkan Bu di rumah sakit, ya Allah, saya ingin berikan manfaat sebanyak-banyaknya. Ini ada perawat, ada diinfus, ya Allah, ini diinfus ini berapa jarum ini, ya Allah, yang masuk pabriknya berapa ribu orang yang suntikan ini, ya Allah, saya bermanfaat, ya Allah. Ya. Ya kan kalau digaji Bu, nyamuknya saja dia, jenengan nggak usah sakit, nggak usah nyamuk, beli autannya saja Bu, berapa orang yang kerja di tempat autan? Belum lagi yang ngesup kimia-kimianya yang jadi autan itu, belum lagi pewarnanya, belum lagi pewanginya tuh, bukan pakai pewangi kayaknya. Kalau di itu kan ya, belum bungkusnya, belum itu kan plastiknya, belum lagi yang warna-warnanya yang buat plastiknya. Artinya banyak beribu-ribu orang yang bekerja di situ. Belum lagi tukang ekspedisi yang nganterin itu. Belum lagi di dalam mobilnya ada baut-baut yang ngangkut itu. Itu banyak. Mau jadi orang manfaat nggak? Manfaat fitnah dunia wal akhirah, yang dalam keadaan sehat Ustaz, bukan dalam kesehatan, dalam sakit. Hah? Oh, banyak prosesnya. Jadi jenengan itu besok-besok kalau lagi sakit, alhamdulillah saya sudah sakit kepala, ya Allah, diberi botrek. Berapa orang yang sudah buat ini, ya Allah. Engkau botrek itu kan, botrek saya sampai sekarang belum minum botrek, mulai hidup sampai sekarang. Yang apa botrek sih? Botrek ya, botrek kalau yang besar. Yang kuning merah kan, apa yang merah putih? Warna putih. Oh, udah berubah warnanya. Oh, bukan merah putih. Merah putih kok bendera Ustaz. Udah lama nggak minum obat Ustaz. Oh. Berarti Saya manfaat buat keluarga saya aja dulu deh Pak Ustaz. iya. Nggak stres. Alhamdulillah. Oh, berarti sudah lama nggak minum obat. Yang sering minum obat siapa? Jadi kalau yang tidak minum obat, ya Allah, alhamdulillah, saya ingin memberikan manfaat di lain, ya Allah. Tapi maksudnya kalau lagi sakit saja nih Bu, alhamdulillah ya Allah, saya bisa minum obat ini. Saya lihat obat ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah, putih ya? Kuning putih. Oh, ada yang hijau juga. Oh, Promak, ya Allah, alhamdulillah saya beli Promak, ya Allah. Ini berapa banyak orang yang bekerja di Promak, ya Allah. Belum lagi dibungkusnya, belum lagi diwarnanya. Anifa amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, tahu bahwa itu dari Allah. Dan setelah dikaji itu berapa manfaat yang Allah ciptakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin memberikan manfaat kepada banyak pabrik, ya Allah. Lambungnya udah tak jelek. Baik. Penghilang Inna ja'alna fi a'naqihim
أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون. Apa artinya? Fi anakihim, di leher mereka kaum, aulalan belenggu. Fahiyya, maka adapun apa namanya aulal, belenggu itu ilal adqani. Enggak usah dimaknai minggu depan, bulan depan. Kita lanjut bulan depan. Ini kan sudah jam 5:30 kan? Iya. Ya udah. Cukup sekian Bu ya. Semoga berkah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli ala yawmiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya Rabbi ballighna nazur ballighna Makkatal Mukarramah ballighna Madinatil Munawwarah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa tuqbilana biha min jami'il hajat wa tudakhkhilna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighna bi aqsal wayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa awsil sawab ma qara'na min suratil Yasin. هذه تواصل عبرة الناصلة إلى حضرة النبي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وصوله وفروعه الحصة المذكور المرحوم والمرحومة المذكور المذكورة yang telah kita sebutkan. Jadi Allahumma ij'al lahum sawaba dzalika fida'an lahum minan nar, semoga menjadi pencegah dari api neraka. Allahumma sitra, Allahumma ij'al lahum sawaba dzalika fida'an lahum minan nar wa sitra lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil ar-rahmah wan ni'mah wal maghfirah ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum ad-darajat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat wa dhahirhum al-jannah. Al-abrar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau kasihi, yang Engkau rahmati. Wa tafakkurna min ba'di wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Dan perpisahan setelah ini perpisahan yang Engkau jaga ya Allah. Wa la taj'alil lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una saqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Birahmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.